Okay, good morning student. Welcome to the English class, and good to see you. And today we are going to discuss our first material, that is how to apply for a job. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana kalau kita mau melamar pekerjaan. Coba Anda perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar itu adalah perumpamaan ya. Perumpamaan ketika orang mencari pekerjaan. Okay, most of them, I believe they want to apply for formal job. Kenapa bisa dikatakan formal job? Karena pekerjaan formal itu pekerjaan yang lebih tertata. Dalam artian sistem penggajiannya, kemudian sistem karirnya itu lebih tertata daripada yang non formal. Walaupun kadang-kadang pendapatannya lebih tinggi yang informal. Tapi dari klasifikasi yang saya sebutkan tadi, kebanyakan orang memilih yang formal job. Okay, student, we go to the next slide. Okay, applying for the job, especially for formal job. Formal job and informal jobs are different. The most requirements of formal job, jadi kalau formal job itu ada satu hal yang sangat dibutuhkan, yaitu bagaimana kita mendapatkan pekerjaan itu. Tentu saja untuk pekerjaan ini kita membutuhkan salah satu syarat. The first requirements adalah we have to apply it. Kita harus melamarnya. Syarat formalnya adalah kita membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, pada bagian ini secara berkelanjutan kita nanti akan membahas bagaimana kita membuat surat lamaran pekerjaan. How we write a application letter. Jadi surat lamaran pekerjaan itu dalam bahasa Inggris nyebutnya adalah application letter. Sangat penting bagi kita, mungkin boleh dikatakan the most valuable things in our life. Jadi salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah ketika kita bisa menulis lamaran pekerjaan. Apalagi nanti kalau kita bisa menulisnya dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, in this slide, nah, di sini Anda perhatikan adalah the definitions of application letter. Jadi secara Inggris misalnya adalah surat lamaran pekerjaan itu merupakan resume to provide additional information. Jadi merupakan gambaran apa yang kita punya. Kemudian apa yang kita miliki. Sehingga dalam hal ini di bagian yang kedua ini is intended to provide detailed information on why you are qualified to the job. Jadi mengapa Anda atau kita itu sangat qualified, kandidat atau calon pelamar yang berkualifikasi. Artinya di sini kita adalah calon yang paling mumpuni dalam pekerjaan yang ditawarkan itu. Jadi ketika kita misalnya sudah lulus sekolah, after graduate from our study, kita sudah lulus, kemudian kita melihat ada lowongan pekerjaan, kemudian ketika kita memutuskan untuk melamar, dalam surat lamaran pekerjaan itu kita harus menunjukkan bahwa kita mampu. We are qualified. Gitu.
Itu secara prinsip. Nanti dari sumber yang lain mungkin ada, silahkan bisa dipelajari sendiri. Tapi intinya adalah resume adalah dokumen yang meresume, itu artinya merangkum apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, kemampuan yang kita miliki. Oke, step next. Kadang-kadang ketika kita mau menulis atau mempelajari surat lamaran pekerjaan, itu pertanyaannya adalah how if we want to write an effective application letter. Surat lamaran pekerjaan yang efektif itu yang bagaimana? Yang paling utama adalah explain the reason for your interest. Jadi menerangkan atau menjelaskan alasan utama kenapa Anda tertarik terhadap pekerjaan itu. Salah satunya karena skill atau kemampuan Anda yang sangat relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian yang selanjutnya kita harus pahami bahwa pemilik pekerjaan atau yang punya pekerjaan atau dalam hal ini disebut employer itu segera tahu posisi apa yang Anda inginkan. Jadi dalam kasus ini kita harus menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sibuk, they are busy people. Jadi mereka itu melihat sekilas apa yang Anda tulis itu mereka paham, mereka tahu, sehingga nanti mereka punya pemikiran bahwa kita adalah orang yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada example, ada contoh dari surat lamaran pekerjaan. Ini saya ambil sebagai master ya, atau dalam bahasa Jawanya mal. Jadi ketika kita nulis, kita patokannya ini dulu. Jadi semuanya rata kiri. Walaupun nanti ada yang berbeda konsepnya, berbeda bentuknya, formnya, tapi tidak menjadi masalah. Yang paling utama kita belajar dari patokan yang sudah kita sediakan di sini. Semuanya rata kiri, kemudian nanti bisa Anda baca elemen-elemen apa saja yang ada dalam lamaran pekerjaan itu. Sekali lagi, ini adalah patokan awal, the basic principle of an application letter. Jadi nanti kalau ada yang berbeda, jangan dipertentangkan ya. Itu adalah hal yang bisa memperkaya bagaimana kita nanti menulis lamaran pekerjaan itu. Oke, pada slide selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa saja yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Parts of an application letter. Oke, kita lanjut. Okay, students, if you look at our examples, the first part of the letter is Siti Nurmaya dan seterusnya, Jalan Patimura dan seterusnya, Sukoharjo dan seterusnya. March the 1st 2020, karena ada yang baca 2020, ada yang baca 2020, itu sama saja. Nah, dari nomor 1 di sini, nanti Anda bisa lihat slide sebelumnya, itu bisa kita simpulkan, we can conclude that the information in number 1 are about name, address, and then date. Atau secara garis besarnya kita harus memberikan informasi tentang siapa pengirimnya.
atau sender. Yang pertama itu ada name. Silahkan nanti kalau Anda mau membuat full name, harus nama lengkap. Jangan nama samaran atau nama panggilan. Karena itu nanti menyebabkan yang kita tulis menjadi tidak formal. Application letter adalah salah satu is one example of formal letter. So everything that we write in this letter must be formal. Semuanya harus formal. Jadi name lengkap, full name. Kemudian address itu juga harus lengkap. Artinya lengkap adalah ketika nanti ada balasan misalnya dalam bentuk surat, maka nanti surat itu sampai ke kita. Kemudian date to inform when you write. Jadi kapan kita menulisnya? Ketika kita menulis sebaiknya tidak lebih dari deadline tanggal yang ada dalam lowongan pekerjaan. Kemudian kita lanjut ke number 2. Itu ada George Gilbert dan seterusnya. Nah, siapa George Gilbert? Itu kalau bisa kita simpulkan adalah receiver, penerima. Dari kata dasar receive, menerima, dan plus er, maka menjadi receiver, itu penerima. Kalau misalnya Anda tahu nama, silahkan sebut namanya. Jadi di sini ada name. Mostly kalau misalnya kita konteksnya bahasa Inggris, nama itu biasanya terdiri dari dua kata. Kata yang pertama biasanya adalah nickname atau nama kecil, kalau mengatakan begitu, nama panggilan. Kemudian ada surname atau family name, yaitu nama yang formal. Tapi kalau misalnya yang dilamar nanti pekerjaan itu miliknya perusahaan orang Indonesia, biasanya namanya tidak hanya dua kata, itu disebutkan semuanya. Kemudian address di sini adalah kalau misalnya kita melamar di perusahaan, ya berarti adalah di mana perusahaan itu berada. Lengkap. Karena kalau tidak lengkap berarti kan kita tidak menghormati. Misalnya di sini hanya ditulis Times Union selesai. Itu kan berarti kita tidak sampai juga misalnya nanti surat kita nanti begitu. Itu bagian yang kedua, receiver atau penerima. And then the third part. Ini dimulai dari kata dear. Ini ada 3 contoh. Dear, kemudian dear Mr. Gilbert, dear personal manager, dear sir or madam. Nah, kata dear itu kan merupakan kalau dalam bahasa Indonesia itu hormat, dengan hormat gitu kan. Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan salutations atau greeting, salam. Ada yang mengatakan sama, ada yang berbeda. Kalau greeting kan biasanya untuk sapaan ketika speaking. Kalau tulisan namanya salutations. Tapi prinsipnya sama. Kita harus mulai dari dear. Yang pertamanya adalah dear Mr. Gilbert. Itu kita sebutnya adalah family name. Jangan disebut nama depannya. Kalau nama depan itu kan nickname. Padahal nickname itu kan dipakai untuk orang yang kenal, orang yang sudah akrab, gitu. Sementara kan kita melamar pekerjaan, kita belum tahu siapa dia. Tentu saja kalau belum tahu kan kita tidak akrab. Kalau kita belum kenal atau tidak akrab, jangan pernah menyebut pakai nickname. Kalau menurut konteks budaya Barat itu tidak sopan, impolite.
And then if we do not have the name, kadang-kadang kan dalam lowongan itu tidak disebutkan kepada siapa kita harus mengirimkan. Kalau ada posisinya, ada jabatannya, kita sebut jabatannya. Misalnya tadi kebetulan Mr. Gilbert itu personal manager, ya kita sebut personal manager. Kalau misalnya dia direktur, ya kita nyebutnya direktur. Tapi kalau dua informasi itu tidak ada, kita nyebutnya Sir or Madam. Jangan pernah Mr. atau Mrs. Nanti ada mungkin ada pertanyaan tentang itu, kita bisa bahas di lain waktu. Kita tidak boleh pakai Dear Mr. atau Dear Mrs. Oke, next number 4. Nah, untuk yang keempat itu ada yang menyebutnya adalah opening paragraph. Pertanyaannya, what is an opening paragraph? In English, hampir semua surat, entah itu resmi atau tidak resmi, itu mungkin karena hubungannya dengan budaya. Orang Inggris itu kan, atau orang Barat itu kan to the point people. Jadi mereka menyebut sesuatu itu dimulai dari hal yang utama dulu. Itu terbawa ketika mereka menulis surat. Maka ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan, itu yang pertama kali harus ditulis adalah purpose. What are you going to do? Maka di sini coba perhatikan di nomor 4 itu kalimat pertama. Itu menunjukkan, mengindikasikan kalau kita ingin melamar pekerjaan. Itu yang utama. Kemudian dilanjut, tadi kan ada resume ya, ada semacam rangkuman. Nah, di sini brief of you, tell why you are suitable with the job. Itu semacam seolah-olah kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang paling tepat. Oke, coba Anda perhatikan kalimat kedua dan seterusnya itu. Itu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang paling tepat. Begitu. Nah, ini pada bagian yang keempat. Berikan tujuan Anda, kemudian sedikit sampaikan kalau Anda adalah orang yang paling tepat. Meyakinkan, ensure that we are the best person. Okay, students, next, number 5, middle paragraph. Nah, pada bagian disinilah kita kalau boleh dibilang kita harus percaya diri. Istilah kerennya ya kita bilang kita orang yang paling kemaki gitu. Kenapa kita orang yang paling kemaki? Karena kita mempromosikan diri kita, kita yang terbaik. We promote ourselves that we are the best. Menyambung dari yang bagian akhir nomor 4 tadi. Nah, boleh dikatakan ini pendukung ya. Pendukung kenapa kita menjadi yang terbaik. Misalnya di sini dari pendidikan. Kemudian dari pengalaman kerja. Kemudian di sini juga ada attitude. Attitude itu sikap. Misalnya kalau di bagian terakhir atau paragraf ketiga ini kan menunjukkan kita bisa kerjasama dengan orang lain atau kita bisa bekerja sendiri. Nah, itu kan berarti menunjukkan sikap. Karena ada orang yang tidak bisa bekerja dengan orang lain, individual.
itu harus kita sampaikan. Karena pekerjaan yang ditawarkan itu kadang menuntut attitude tertentu. Kemudian kalau kita misalnya punya itu personal achievement, pencapaian pribadi, misalnya pernah mengikuti seminar apa, peningkatan di bidang apa, begitu. Kalau misalnya kita punya bisa kita sampaikan. Tentu saja semuanya yang mendukung, yang berkaitan dengan lowongan yang kita tuju, yang kita inginkan. Jangan menyimpang, misalnya butuhnya pekerjaan X, kita malah ngomongnya pengalaman tentang Y. Nah, itu kan banyak tidak sinkron namanya. Oke, itu yang nomor 5 atau disebut dengan middle paragraph. Oke, number 6. Tadi di nomor 5 saya sebut kita boleh kemaki ya. Kita sampaikan kenapa kita yang terbaik begitu. Tapi sekemaki-kemakinya kita kan pelamar. Kita belum mendapatkan pekerjaan itu. We don't have the job. Oleh karena itu, karena kita masih melamar, maka kita perlu kerendahan hati dari yang punya pekerjaan. Oleh karena itu, pada bagian ke-6, jangan lupa dalam closing paragraph itu Anda menyampaikan your gratitude, ungkapan atau ucapan terima kasih. Mungkin karena waktu, mungkin karena pertimbangan, begitu. Karena suka tidak suka kita butuh pekerjaan itu. Sehingga kita selalu, saya tadi sebutkan kerendahan hati orang itu ketika membaca surat lamaran pekerjaan. Kemudian jangan lupa juga sampaikan kontak person. Jadi kalau misalnya membutuhkan informasi yang cepat, itu bisa segera tersampaikan. Bisa email, bisa juga nomor telepon, itu bisa dicantumkan. Supaya apa? To give the information quickly, directly. Gitu. Itu yang ada di nomor 6 atau closing paragraph. Okay, students, we go to the last part of our material, the last part of an application letter, yaitu salutation. Principally it is like number 3 ya. Ini seperti nomor 3. Jadi kalau kita membuka itu dengan salam, maka harus kita akhiri dengan salam. Jadi salutation number 3 itu boleh dikatakan opening salutations, tapi yang nomor 7 adalah closing salutations. Itu ada sincerely. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hormat saya begitu. Kemudian setelah hormat saya kan biasanya ada tanda tangan, your signature, kemudian juga kasih nama. Nah, kesemuanya itu tadi kita berbicara masalah how we write an application letter, bagaimana kita menulis lamaran pekerjaan. Ini kita sedang membicarakan tentang ini, lamaran pekerjaan dalam bentuk tulis, surat. Mungkin nanti kalau email berbeda lagi, tapi secara prinsip kalau kita mengikuti 7 bagian dari application letter ini, maka apa yang kita butuhkan atau kan yang ada sudah kita penuhi semuanya. Okay, students, these are the material of our application letter.
Oke, silahkan diperbanyak dengan membaca materi yang ada dalam buku yang sudah Anda miliki, atau bisa browsing dari internet. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa chat lewat Google Classroom ini, atau mungkin nanti bisa WA nomor saya. Okay, student, thank you very much. See you next time. Bye.